Ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kowe gelem ya silahkan, nek aku ora aku banget. Nggak usah. Ikhlas saja, jadi diri kita sendiri. Ora usah gaya. Halo guys. Kowe lek ceblok lara, wis toh. Normal aja. Begitu dikritik di medianya sibuk jawab. Akhirnya apa? Sikapnya diubah-ubah. Mangan teratur ngomong karena apa? Shooting. Apa enak urip ngono kuwi? Enak lah. Buat wargi Jabar dan seluruh warganet, mohon maaf ya kalau Kang Didi jadi gubernur hanya bisa menyelesaikan setiap hari satu masalah. Tapi nggak apa-apa kan? Daripada Kang Didi jadi gubernur nggak mengerti masalah. Semoga semuanya sehat, bahagia selalu. Salam dari saya. Omonganmu gali kuburanmu sendiri, Pak. Halo guys. Ngisin abang Jawa Tengah rikalak jan ora patut temen. Ikhlas saja, jadi diri kita sendiri. Ikhlas silit ngarit. Bener golek ngomong aja gue kok malah ikhlas nek ikhlas tuli orang ngomongi wong, orang ngomongi apa nyindiri wong aja gue lah jan kang ngisin abang Jawa Tengah nek kowe carane jan. Ora patut jan ora patut. Diri wong ora patut lah, ora patut. Ora patut. Pas udang sare ningali gubernur Jawa Tengah eta teh keur stand up komedi atau pidato. Gitu udah jelema nu bisa digawe teh. Pansos senggol sana senggol sini. Gadag atuh si teh. Lain stand up komedi sih. Udah. Gubernur Jawa Tengah sentil KDM balik dicontohkan ya. Hari ini ketemu orang miskin, gak akan menyelesaikan masalah. Orang aku banget, ikhlas jadi diri sendiri, gak usah gaya. Cek Gubernur Jawa Tengahnya. Sementara masyarakat Jawa Tengahnya di blora viral. Pak Dedi jalannya rusak, pejabatnya masukin ke barak saja Pak Dedi. Terus di Cilacap kan ironis ya, gubernur ngaledek KDM sementara masyarakatnya minta tolong ke KDM, berarti dia percaya ke gubernur sorangan. Berarti sudah nggak begitu percaya sama bapak Pak Lutfi, masyarakatnya sampai bilang-bilang sama KDM. Ironis, Pak Lutfi kerja aja yang benar Pak Lutfi lah buat Jawa Tengah ya. Kan KDM juga nggak pernah nyentil Pak Lutfi, padahal Pak Lutfi ngeluarin dana hibah buat ormas gede-gedean. Di Jawa Barat aja dibenahin, di Jawa Tengah mah dana hibah malah gede-gedean ke ormas. Buat KDM ormas dibilangnya teh birokrasi feodal. Zaman feodal mah belum ada yang konten atau Pak Gubernur Jawa Tengah piye iki. Aduh, liar. Pernyataan Gubernur Jawa Tengah dengan kapasitas beliau sebagai orang nomor 1 di Jawa Tengah sangat memalukan. Tapi anehnya pernyataannya disangkal oleh warganya sendiri. Dari sekian banyak warganya yang menyangkal, saya hanya menampilkan sedikit aja. Kita lihat ya. Halo guys. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Aku asli Kroya, duh gubernure ngisin-ngisini. Saya orang Jateng baru lihat, oh ini toh bapak gubernur kita. Aku orang Jateng nggak kenal gubernurnya, nggak tahu kerjanya juga. Jangan banyak yang amburadul juga. Itu gubernurku bos, aku juga masih bingung Pak Lutfi kerja apa. Justru warga Jateng memohon bantuan kepada KDM ke Lembur Pakuan. Banyak di sini warga Jawa Tengah. Yang sabar ya saudaraku, tahan amarah. Pak Gubernur sedang berbicara. Saya malah taunya Pak KDM Bapak Aing. Saya warga Jateng belum tahu Gubernur Jateng. Aku warga Jawa Tengah suka KDM. Saya juga kecewa warga Jateng setelah dilantik tenggelam entah kemana. Waktu kampanye hampir tiap minggu muncul. Aku warga Jateng sampai sekarang nggak tahu apa kerjanya Pak Gubernur.
Saya malu sebagai warga Cilacap, Jateng. Aku malah baru lihat nih orang bahwa dia adalah gubernur Jateng. Kalau ketemu di jalan gak bakalan kenal, tapi dengan KDM dari jauh pun insya Allah langsung paham aku. Waduh, kepiye Pak? Orang rakyatnya Bapak sendiri aja pada nggak tahu sama Bapak, pada nggak kenal sama Bapak. Bahkan mereka ini banyak yang kenal, lebih kenal sama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi daripada kenal sama Bapak. Tuh Pak, rakyatmu sendiri aja mengeluh, banyak yang mengeluh. Apa nggak malu? Nih contohnya nih ya, tak bacakan. Untuk Bapak Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah, tolong jangan singgung siapapun Pak. Fokus saja terhadap tugas Bapak sendiri. Saya dari Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah, Dusun Nambo, RT 3, RW 12. Jalan belum diaspal Pak. Tuh Pak, lihatin ini, masyarakatnya banyak yang ngeluh nih. Terus selanjutnya, rusak parah Pak. Tolonglah fokus saja terhadap masyarakat, bukan malah sibuk ngurusin pejabat-pejabat lain. Lah iya, orang Kang Deddy aja sibuk ngurusin rakyatnya. Kok ini malah Gubernur Jawa Tengah ini malah sibuk ngurusin Kang Deddy Mulyadi. Ini loh Pak, liatin, rakyatnya banyak yang mengeluh, jalannya rusak. Mbok ya kalau ini tuh ya Mbok mau nyindir-nyindir itu ya Mbok ya lihat diri sendiri gitu loh. Kira-kira sudah benar atau belum? Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, saya dari Jawa Tengah Pak ya. Tolong dengerin kata-kata saya Pak ya. Sekali lagi Pak, dengerin kata-kata saya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan, keselamatan. Amin. Ya, dijauhkan dari segala masalah Pak ya. Supaya Pak Deddy Mulyadi bisa memimpin negara ini ya Pak ya. Supaya negara ini lebih maju, lebih makmur ya Pak ya. Kita bisa merasakan ya, supaya negara ini kedepannya bisa lebih berkembang lagi. Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan, keselamatan, juga dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari segala masalah. Yes. Sok Pak Lutfi lah kumamane rek konten rek penting mah mana buktikan hasil kerjana ke rakyat Jawa Tengah itu lain kali sunar sinir hasil kerjana nyata rek konten itu masalah penting mah ai hasil kerja anu dirasakan ke masyarakat sakitu gitu guys. Sekilas info, Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung berbeda kebijakan terkait study tour. Kita udah pada tahu kan, kalau misalkan Kang Deddy Mulyadi melarang adanya study tour untuk para siswa, ya anak-anak sekolah di Jawa Barat. Tapi kebijakan ini berbeda dengan Wali Kota Bandung, yaitu Kang Farhan. Kalau Kang Farhan mengizinkan sekolah di Kota Bandung untuk gelar study tour. Nah, jadi antara Bapak Gubernur dan Bapak Wali Kota berbeda kebijakan. Itu punya hak masing-masing ya kebijakannya. Silahkan aja tergantung bapak-bapak. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada masyarakat Jawa Barat khususnya, lebih khususnya lagi kepada masyarakat Kota Bandung. Ini orang tua ya, buat para orang tua. Apakah setuju study tour diadakan atau setuju study tour ditiadakan? Coba komen ya. Baik ditiadakan dengan aja. alasannya kalau bisa. Oke? Hatur nuhun. Ini pagi sekali, sekarang baru jam 5 lebih 40 menit. Asik. Aduh, nih yangnya sudah siap sekolah. Aduh, sekolahnya mau diantar apa mau jalan sendiri? Jalan sendiri, aku mau jalan kaki bangun naik Oh iya, berjalan kaki ya. Jalan kaki sama temen-temennya. Iya, aduh, hebat, rajin sekali ini. Jam 5.40 udah mau berangkat sekolah. Sekolahnya kan masuknya jam 6:30. Aduh, seneng sekolahnya. Seneng. Sama siapa? Sama ayah. Oh, sama ayah. Terus sama siapa lagi sekolahnya? Sama ayah. Sama temen-temennya. Ayo bilang dong. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun.
Wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet, ini nih yang mau pergi sekolah. Tapi mau pergi sekolahnya musun dulu sama ayahnya. Musun dulu sama ayahnya. Musun dulu. Oh, udah sini taruh. Pluk. Kali ini saya kurang setuju dengan idenya KDM kalau anak sekolah itu harus masuk jam 6 pagi. Kenapa kurang setuju? Kalau masuk jam 6 pagi berarti anak yang rumahnya dekat ke sekolah berangkat dari rumah jam 6 kurang seperempat. Kalau yang rumahnya jauh, mereka harus berangkat lebih awal lagi. Berarti harus setengah 6 dari rumahnya. Kebayang ibu-ibu yang mempersiapkannya di pagi hari. Mereka harus bangun dari jam 4 pagi karena pagi-pagi itu sangat hektik, sangat riuh gitu, banyak sekali yang harus dipersiapkan. Apalagi kalau ibu-ibu itu punya bayi dan dia juga harus mempersiapkan suaminya yang akan berangkat kerja. Jadi kalau menurut saya waktu yang paling tepat untuk anak sekolah masuk itu tetap di jam 7. Bagaimana menurut Anda? Sangat riweh kata ibu ini barusan. Lah orang masuk sekolahnya jam setengah 7. Kok ibu ini bilang tadi katanya jam 6, Bu? Lah kata siapa masuk sekolah itu jam 6? Lihatin tuh, Bu, nih yang tuh jam 5.40. Nih yang ini udah siap. Udah semangat mau berangkat sekolah jalan kaki gitu katanya, nggak mau dianterin sama ayahnya. Semua itu sebenarnya itu tergantung kebiasaan dari keluarga ya. Ya kalau yang biasanya bangun siang ya kemungkinan ya susah. Kalau yang dari awal apalagi dari kecil ya selalu dibiasakan bangun subuh terus langsung sholat subuh berjamaah di masjid. Itu biasanya jam 5 lebih atau mungkin setengah 6 aja udah ready, udah siap ya untuk berangkat ke sekolah. Jadi semua ini ya sebenarnya tergantung kebiasaan masing-masing sih yang ada di dalam keluarga. Dan menurutku masuk jam setengah 7 itu ya oke-oke aja sih, fine-fine aja, nggak ada masalah. Justru kalau masuknya jam setengah 7 itu kalau aku ya, aku bisa sekalian berangkat kerja, sekalian nganter anak masuk sekolah. Justru jam segitu tuh belum pada macet loh. Kalau berangkat jam 6 tuh belum pada macet. Beda kalau masuknya jam 7 berangkat jam setengah 7. Itu kalau di tempat saya ini macetnya sudah luar biasa sekali, Bu. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya beda orang ya pasti beda pemikiran dan beda keinginan. Jadi kalau ibu memang nggak setuju, ya udah ibu pindah aja tuh ke Jawa Tengah apa Jawa Timur sana, nggak usah di Jawa Barat. Simple kan ya. Oke, kita kembali lagi ke topik pembahasan ya terkait Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ahmad Lutfi yang menyindir pejabat yang suka ngonten gitu katanya. Lah kalau menurutku ya nggak apa-apa suka ngonten. Yang penting kan kerjaannya terbukti bermanfaat untuk rakyat. Dan terbukti juga kerjanya nyata, transparan, sat-set. Daripada orang yang gak suka ngonten. Tapi mana? Selama Bapak menjabat, mohon maaf nih Pak, selama Bapak menjabat, apa sih perubahan yang dialami oleh Jawa Tengah ini mana gitu loh. Orang menurut saya aja nggak ada perubahan apa-apa ya, mohon maaf ya Pak ya. Lah ya nggak usah nyindir sana, nyindir sini, Bo ya. Lihat diri sendiri gitu. Kira-kira sudah lebih baik belum dari orang yang kita sendiri itu? Lah Bapak malah nyindirin pejabat yang ngonten. Ya gak apa-apa ngonten sekarang ini. Justru zaman digital seperti ini, masa iya gak punya sosmed Pak? Ketinggalan zaman. Sekarang zamannya sudah canggih, apa-apa sudah ada di media, berita apa sudah ada di media. Jadi ya menurutku ya Bapak yang gak usah gengsi gitu loh. Kalau mau konten yang konten aja. Tapi kalau Bapak konten ya siapa juga yang mau nonton gitu loh. Yang jadi pertanyaan itu. Oke, mungkin gitu aja untuk video di kesempatan kali ini ya. Lagian ini ada-ada aja nih Gubernur Jawa Tengah ini. Terus yang terbaru ini Wali Kota Bandung ya, yang tidak sejalan ini dengan kebijakan provinsi ya. Harusnya kan
pada saling inilah, ini kok malah wali kota Bandung ini malah berseberangan, ini gimana tuh? Akhirnya kan para netizen ini pada turun gunung ya, pada ya nggak setuju lah, ibaratnya ini mengkritisi ya. Ya seharusnya mereka ini ya adem-adem ayam ngurusin kerjaannya sendiri, nggak usah malah ngurusin kerjaannya orang lain. Orang Kang Deddy aja ngurusin kerjaannya sendiri, ngurusin masyarakat, memikirkan masyarakat. Ini orang yang pada nyinyir ini malah ngurusin Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.